Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam kajian budaya di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mengikuti tayangan kami membedah bersama kajian budaya Nusantara leluhur, baik itu pusaka maupun perkutut Katurangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membabar salah satu bilah tombak yang termasuk langka dan merupakan bilah tombak yang sangat dalam maknanya. Ya, tombak ini ukurannya sangat panjang sekali, ya, besar dan panjang. Jenisnya apa? Akan kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tombak yang besar dan panjang. Memiliki luk sebanyak 13. Pesinya peluntir. Bagaikan ular. Jenis tombak yang seperti ini besar dan panjang, ya. Ini namanya tombak korowelang. Jadi tombak korowelang itu wujudnya seperti ini. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, silahkan bagi sahabat-sahabat semua di seluruh Nusantara yang bisa mendeteksi aura energinya, terasa sangat besar energi auranya. Tombak korowelang adalah salah satu dapur tombak yang memiliki bentuk seperti ini. Tombak korowelang itu di bagian sor-sorannya ada dua jenis, antara lain satu modelnya seperti ini. Yang bagian tengah agak membesar, bagian sor-soran ini agak mengecil tetapi tebal. Ini satu bentuk dari korowelang. Bentuk yang lain, yang kedua, ada juga yang menamakan korowelang dengan bentuk yang agak berbeda. Jadi bagian sor-soran bawah, ya, sebelum medok itu agak melebar, menipis sampingnya, kemudian di bagian tengah itu seperti ada gapitan sogokannya, ya, ada gapitan, ya, ada gapitannya seperti sape tabon itu, tapi semakin ke atas semakin mengecil. Nah, itu yang kedua, ya. Kita akan melihat ini jenis yang pertama. Modelnya seperti ini. Jadi nanti bisa sahabat semua kajian budaya untuk lihat dapur korowelang itu seperti apa. Loknya ada berapa? Loknya ada 13. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. 13 kita lihat loknya. Pusaka ini masih belum diwarangi, nanti kalau diwarangi akan kelihatan pamornya. Ya. Pusaka tombak korowelang itu memiliki filosofi kolo dan welang. Kolo itu merupakan sebuah arti nama
yang memiliki pengertian terkait dengan waktu. Ya, kolo itu terkait dengan waktu. Welang itu memiliki arti makna yang terkait dengan paweling, welang. Ya. Jadi welang itu paweling. Jadi kalau kita gandengkan maka berarti paweling atas sebuah waktu. Jadi korowelang itu paweling atas sebuah waktu. Artinya apa? Ya sebagaimana kalau dalam Islam itu kita mengenal wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Waktu itu sangat penting. Innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi karena pentingnya waktu, maka orang itu akan merugi jika dia tidak mampu untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Keris korowelang ini, pusaka korowelang ini, ya, ini juga memiliki makna yang seperti itu. Jadi kita itu harus mengingat akan pentingnya waktu. Jika kita lengah dengan waktu, maka kita akan tergerus. Sedikit saja kita lengah akan waktu, maka kita akan menjadi orang yang tergilas oleh waktu itu sendiri. Seperti itu. Misalkan contohnya dalam waktu sehat kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berolahraga, maka kita akan hidup dengan pola hidup yang tidak sehat, akhirnya kita mudah sakit. Dalam keadaan otak kita yang masih cerdas, kita tidak ingat akan waktu yang ada itu, kemudian tidak memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan merugi dan akhirnya akan menjadi orang yang bodoh, sehingga tidak akan bisa maju. Dalam kesempatan kita untuk masih bisa sehat, punya modal, kita tidak gunakan untuk usaha dengan sebaik-baiknya dan manajemen dengan sebaik-baiknya, maka kita akan tergilas oleh waktu dan akhirnya kita akan menjadi orang yang merugi, tidak akan bisa sukses. Bahkan saat ini ketika kita melihat dalam dunia yang modern seperti ini, ya, perputaran waktu itu sangat cepat sekali. Artinya ketika kita lengah 1 detik saja, maka investasi mungkin akan hilang. Kesempatan untuk mendapatkan laba besar dalam hidup kita dengan bisnis modern ala sekarang, digital, itu akan mudah kita tergilas oleh waktu dan akhirnya kita tidak mampu untuk menjadi pemenang. Jadi waktu itu memang sangat penting. Oleh karena itu pusaka ini mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Dengan kita tetap memahami pentingnya waktu dan memanajemen dengan baik, maka kita akan menjadi pemenang. Itulah filosofi utama dari pusaka ini. Jadi kemenangan kita itu atas dasar karena kita itu mampu memahami pentingnya waktu dan mampu untuk memanajemen waktu dengan baik, sehingga akhirnya kemenangan akan ada pada diri kita semua. Ketika kita tidak ingat korowelang ini, tidak ingat akan pentingnya waktu, maka kita tidak akan mampu untuk mendapatkan kemenangan. Maka pusaka korowelang ini adalah pusaka ageman para pemimpin biasanya zaman dahulu. Bahkan dianggap para pemimpin-pemimpin yang membawa pusaka korowelang itu akan menemukan kesuksesan. Sebenarnya ketika dimahami lebih jauh, harus didasari dulu dengan pemahaman dia akan makna korowelang itu, sehingga dia akan menjadi pemenang. Seperti itu. Pusaka korowelang yang satu ini
Kalau kita lihat ini pamornya termasuk pamor adek, tetapi masih belum kelihatan ya. Cuman sedikit kelihatan ini. Pamor adek singkir. Filosofi dari pamor tersebut adalah sebuah harapan agar kita mampu untuk menyingkirkan sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita. Yang tidak baik untuk diri kita, kita harus mampu menyingkirkan itu. Baik itu dalam hal fisik maupun non fisik. Maka kita harus mampu untuk mencari sesuatu yang memang pas untuk diri kita. Yang tidak pas kita singkirkan. Pusaka-pusaka singkir itu memang dari segi bahan sudah memiliki keistimewaan yang luar biasa, sehingga biasanya kadang-kadang bisa digunakan untuk singkir geni, singkir angin, itu karena memang bahannya sudah luar biasa. Ya. Selebihnya daripada itu kita juga harus memahami arti dari singkir itu. Artinya kita harus mampu untuk menyingkirkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang tidak bermanfaat apa? Contohnya hidup yang berfoya-foya, hidup yang tidak tertata, hidup yang tidak termanajemen dengan baik. Sifat-sifat jelek seperti itu harus kita singkirkan untuk kita masukkan sifat-sifat yang baik, sehingga kita akan menjadi orang yang sukses. Itu makna dari singkir. Kita harus memahami. Jadi kita memegang pusaka itu tidak hanya kemudian kita mengandalkan isoteri tuah dari pusaka itu. Memang ada, karena memang berasal dari bahan-bahan yang kualitasnya istimewa, sehingga secara alamiah tuah pusaka itu memang ada. Akan tetapi makna terdalam dari situ harus juga kita pahami, sehingga pusaka ini akan berakibat positif bagi diri kita untuk membangun karakter diri kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih sukses. Seperti tadi kita memahami, membawa pusaka Korowelang ini, maka kita akan menjadi seorang pemenang, orang yang sukses, karena kita memahami akan Korowelang pentingnya waktu, piwulang akan pentingnya waktu tersebut. Ini kajian budaya yang kita pahami dari sebilah pusaka ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan pasti dalam menerjemahkan sebuah pusaka itu memiliki perbedaan pandangan. Maka apabila ada perbedaan pandangan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda-beda pemahaman tetapi tetap sama-sama pecinta pusaka Nusantara. Salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.